Eh, Kemarin kita telah membahas pada bulan Juli kemarin membahas siswa malas belajar, di mana di situ kita sudah ungkapkan permasalahannya dan kita simpulkan. Tetapi dari permasalahan yang ada di situ, ini ada salah satu siswa ini jarang masuk sekolah. Permasalahan yang dihadapi ini sebetulnya dari perkembangan yang kemarin pada bulan Juli kemarin, yaitu permasalahan malas belajar. Ini siswa tersebut itu hampir di setiap mata pelajaran yang ada di sekolah dia tidak masuk. Setelah ditelisiki, itu bukan hanya malas belajar saja, tapi memang ada hal-hal yang dihadapi oleh siswa tersebut, sehingga permasalahan yang ada di situ itu sangat berpengaruh terhadap proses belajar peserta didik. Karena dari segi ilmu dan pengetahuan ini sangat jelas sekali siswa tersebut tidak dapat menerima dan tidak bisa mengikuti mata pelajaran yang disampaikan oleh guru masing-masing, karena dari jarangnya atau sering tidak masuknya siswa tersebut. Permasalahan yang dihadapi oleh siswa tersebut ini, kalau kita telisik salah satu ini ada beberapa sebetulnya. Yang pertama di sini adalah masalah keluarga, di mana kondisi keluarga di sini sangat mempengaruhi siswa tersebut, sehingga yang menyebabkan siswa tersebut itu tidak masuk sekolah. Sebetulnya kalau kita lihat, kayak keluarga itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tumbuh kembangnya anak, dan bisa mempengaruhi semangat dan motivasi belajar terhadap anak tersebut. Kemudian yang kedua, ini adalah kaitannya dengan masalah psikologis. Keadaan psikis anak ini juga sangat berpengaruh sekali terhadap berjalannya belajar siswa dengan baik, karena psikis ini sangat mendukung sekali. Kalau kita lihat anak tersebut kendalanya sangat, beban yang dihadapi itu sangat besar sekali. Makanya kita lihat tekanan yang dihadapi itu memang perlu pendampingan. Kemudian yang selain masalah keluarga dan psikis ini, yang ketiga adalah karena siswa tersebut mengalami kesulitan belajar. Sebagai pendidik, tugas kita adalah memahamkan siswa dalam pembelajaran, sehingga siswa tersebut itu mampu untuk menerapkan materi atau kegiatan belajar dalam kehidupannya. Namun jarang sekali kesulitan dalam belajar ini diungkapkan oleh siswa tersebut, sehingga siswa tersebut lebih banyak diam dan menutup diri, sehingga apa yang disampaikan atau metode yang kita ajarkan di situ untuk menentukan bagaimana treatmentnya ini agak susah. Itu karena si siswa itu tidak terbuka, sehingga kalau dalam menerapkan ini atau memberikan penjelasan kurang mengerti, sehingga imbal balik yang ada di kita itu kalau siswanya tidak memahami agak kesulitan. Kemudian yang ketiga adalah masalah motivasi. Pemberian motivasi ini sangat penting sekali, karena dengan dorong motivasi ini akan mampu memberikan semangat yang ada pada siswa atau peserta didik itu untuk lebih giat lagi dalam belajar. Tetapi dalam hal ini memang terkecuali adalah siswa tersebut kita harus memberikan treatment yang sangat besar sekali supaya dia lebih giat dalam belajar. Dari masalah yang ada di situ, kita memberikan suatu solusi. Yang pertama adalah kaitannya menguatkan semangat belajar siswa, karena bagaimanapun siswa ini nanti diharapkan dia mempunyai cita-cita atau harapan yang diinginkan kelak
suatu kelak akan menjadi kebanggaan orang tua. Kemudian yang kedua, kita bangkitkan semangat untuk meraih cita-cita berkaitan dengan psikisnya. Kita bangun supaya anak tersebut itu mampu tekanan-tekanan yang ada itu bisa diminimalisir dengan dia bersekolah, dengan bersosialisasi. Dia bisa mampu membuang sedikit demi sedikit tekanan yang ada di situ. Kemudian yang ketiga itu kaitannya dengan motivasi, kaitannya dengan semangat belajar. Kita yang meminta guru yang bersangkutan memberikan materi-materi tambahan atau penjelasan yang ekstra, khususnya pada siswa yang jarang masuk di sini, dengan harapan siswa tersebut bisa memahami dan bisa mengikuti dengan siswa-siswa yang aktif. Kemudian yang ketiga adalah kita juga tetap bangun motivasi supaya anak ini tetap belajar di SMK, karena pengetahuan sangat penting sekali ya, karena itu sebagai bekal untuk masa depannya, dan siswa tersebut ya memilih SMK di sini itu tentunya ya dia punya harapan atau tanggung jawab kelak terhadap dirinya maupun keluarganya. Dari masalah dan solusi itu dari sini kesimpulan siswa yang jarang masuk tersebut, kita walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi ya yang menentukan adalah siswa. Siswa tersebut ternyata dia lebih memilih mengundurkan diri dari SMK. Dengan kata lain, siswa itu keluar gitu. Karena ya kita juga sudah berupaya sebaik mungkin, semaksimal mungkin terhadap siswa tersebut supaya bisa tertarik, tapi pilihannya adalah dia ngambil jalan keluar dari SMK. Kita sebagai guru atau sebagai pendidik SMK ya berharap atau berdoa bahwa siswa tersebut nantinya bisa menemukan atau bisa berkarya sesuai dengan keinginannya walaupun tidak di SMK ini.